Selamat pagi pendengar Persatu dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi ini kita lanjutkan lagi untuk Kawan Dua pagi ini dengan forum Kawan Dua pendengar. Kami pagi ini masih membahas terkait inovasi kreatif pendidikan vokasi. Ubah limbah jadi bahan bernilai guna. Kita akan bahas lebih lengkap lagi di forum Kawan Dua pendengar. Nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami. Dan pagi ini ada saya Steve Kolibu dan juga ada rekan saya Yani Kalangi. Iya. Iya. Pada pagi hari ini kita kedatangan narasumber. Yang pertama ada Ognerius Tindoilo, fungsional penata kelola bangunan gedung dan kawasan pemukiman ahli muda Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara. Iya, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Ya bagaimana Pak tadi perjalanan ke sini Pak? Hujan. Hujan, iya memang keadaan Emang ya? sekarang lagi musim penghujan ya, sudah mulai masuk pada musim penghujan. Oke. Dan ada Mner Steve Supit, dosen sekaligus reserser Politeknik Negeri Manado. Iya, apa kabar Mner? Selamat pagi, baik. Iya, selamat pagi. Dan yang terakhir ada Samuel Mundung, mahasiswa Politeknik Negeri Manado. Nah, mahasiswa jurusan apa ini? Teknik sipil. Teknik sipil. Semester berapa? Kebetulan sudah semester 6. Oke, iya. Nah, pagi ini kita Masuk di semester akhir ya ini ya? Iya. Iya. Oke. Penyusunan tugas akhir. Ya ini antara senang sama tertekan sih kalau di terakhir ya, apalagi ada Mner di sebelah ini Rin. Makanya tadi pas masuk sudah aduh dingin. Ini antara dua ini. Oke, dan kita sebenarnya beberapa waktu yang lalu Rin ya, kalau tidak salah minggu lalu kita ke pameran potensi daerah. Di situ ada karya-karya atau hasil penelitian Iya. dari teman-teman yang di bidang vokasi. Betul, pendidikan vokasi Pendidikan ya. vokasi. Dan salah satunya yang menarik orang perhatian dari Politeknik Negeri Manado, jurusan teknik sipil terkait dengan paving block berpori dan aspal berpori ya Mer. Oke, Iya. nanti bisa dijelaskan lebih lanjut ini Rin. Iya betul sekali. Terkait dengan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Mner Steve, ini sama nama ini agak Mner panggilannya Mner ya? Kalau di kampus boleh, ya, ya. boleh. Kalau di kampus Mner. Mner, oke siap. Biar bisa berasa mahasiswa dan Mner di sini tuh ada toh mahasiswa. Iya. Jadi ini kalau mungkin bisa dijelaskan latar belakang Iya, dulu. latar belakang. Apakah memang setiap mahasiswa semester akhir di Politeknik wajib ini untuk research atau menciptakan sesuatu atau seperti apa, Mner Steve? Oke, baik. Terima kasih. Jadi kalau kita bicara inovasi vokasi dan itu tentu berbicara tentang bagaimana kita meningkatkan keterampilan dari mahasiswa untuk nantinya siap untuk bekerja di lapangan. Nah, kebetulan karena kita bagian dari jurusan teknik sipil, bicara tentang konstruksi. Nah, apa yang dikembangkan itu tentunya terkait dengan material-material yang nanti bisa digunakan di bidang konstruksi. Nah, tentunya di dalam pendidikan vokasi yang menjadi poin utama juga adalah tentunya kita meningkatkan kolaborasi penelitian antara dosen dan mahasiswa. Jadi sebenarnya itu bukan merupakan juga suatu kewajiban, tetapi itu adalah arah mungkin pendidikan vokasi, bagaimana kita menjadikan meningkatkan keterampilan mahasiswa lewat kolaborasi riset ya. Jadi produk yang kami ciptakan itu juga merupakan bagian dari kolaborasi penelitian antara dosen dan mahasiswa. Oke, kalau sampai yang kita tahu kan yang kemarin itu ya, Mner ya. Iya. Tapi mungkin sebelum-sebelumnya selain aspal berpori dan juga paving block berpori ini ada inovasi apa lagi nih lain. dari mahasiswa-mahasiswa di Politeknik? Ya betul. Jadi di Politeknik itu kan kita ada 6 jurusan ya. Ada jurusan pariwisata, administrasi bisnis, akuntansi, ada yang teknik elektro, teknik mesin, dan teknik sipil. Jadi masing-masing pasti memiliki inovasi-inovasi kreatif lah istilahnya. Nah kebetulan memang karena saya di bidang jurusan teknik sipil, jadi ya memang pekerjaannya ada di bidang material konstruksi lah ya. Oke. Tapi kalau di bidang teknik elektro, penelitian-penelitian yang sudah dikembangkan saat ini mungkin terkait dengan smart lighting seperti itu ya, atau mungkin penggunaan solar panel atau kontrol yang menggunakan apa yang dikatakan dengan Arduino ya, jadi kontrol yang dari jarak jauh ya, yang terkait dengan misalnya kontrol AC mungkin yang mungkin sudah menggunakan aplikasi atau Android misalnya sistem Android.
Dan dari mesin kita juga ada mengembangkan mesin AMP, jadi aspal mixing plant ya, yang bisa dalam bentuk suatu prototip mesin yang mungkin bisa digunakan untuk perbaikan jalan. Jadi artinya di lapangan ya kita bisa menggunakan mesin itu, kemudian menggunakan campuran yang mungkin bisa dicampuran aspal berpori itu juga. Jadi bisa langsung diaplikasikan secara lebih mudah dan mungkin lebih cepat ya dibandingkan dengan mungkin kita menunggu material yang mungkin dari batching ya untuk datang ke lapangan. Jadi mungkin sekitar inovasi tersebut. Ada banyak ternyata ya ini kalau kita melihat ya. Dan kalau misalnya ini untuk proses kolaborasinya itu seperti apa? Apakah kemudian dari mahasiswa yang menawarkan atau dosen yang menawarkan ke mahasiswa atau seperti apa? Atau sama-sama ini cari Ner, kira-kira apa ya Kang Ner yang orang mau kembangkan? Iya. Jadi selama ini memang ada juga yang mahasiswa yang tentunya yang punya kreativitas, yang punya keinginan untuk beriset, nah biasanya mereka juga menghubungi dosen. Tetapi di Politeknik sendiri kita ada setiap tahunnya ada pendanaan internal yang memberikan kesempatan kepada dosen dan mahasiswa untuk mengajukan skema penelitian yang kemudian didanai secara internal oleh Politeknik Negeri Manado. Jadi seperti itu. Dan ada juga hibah nasional ya, hibah nasional itu terkait dengan pendanaan untuk penelitian-penelitian dosen yang mana di dalamnya itu kita dimintakan untuk harus berkolaborasi dengan mahasiswa. Jadi seperti itu. Jadi sekarang arahnya memang kan sekarang harus kolaboratif, apakah dengan mahasiswa atau dengan industri sebagai nantinya akan menjadi pengguna dari produk itu. Oke, luar biasa. Terima kasih. Nah, kita ke mahasiswanya dulu nih, Rin ya. Iya, betul. Kira-kira kalau tadi kan Ner menjelaskan seperti itu ya. Kalau dari Samuel ya ini seperti apa kemudian kepikiran untuk apakah ditawarkan oleh Ner Steve atau bagaimana atau ini? Atau ada inovasi lain? Atau mungkin yang sudah dikembangkan atau akan direncanakan untuk dikembangkan? Nah, kebetulan kami dari mahasiswa juga sempat berpikir, kami ngobrol-ngobrol antara satu sama dengan yang lain. Oh, gimana kita kalau bikin penelitian? Nah, terus kami mencari-cari informasi di mana sih yang bisa mensupport kita gitu. Nah, kebetulan dari pihak kampus setiap tahun kan mengeluarkan statement bahwa seperti yang sudah dijelaskan Ner tadi. Nah, kebetulan juga waktu itu Ner sebagai dosen kami menjelaskan kepada kami. Nah, di situ kami berpikir, oh, kenapa kita nggak bilang saja sama Ner? Jadi dari kami mahasiswa berpikiran untuk melakukan inovasi tertantang melakukan inovasi seperti penelitian. Juga dari Ner sendiri dan pihak kampus mencari mahasiswa yang mau melakukan penelitian. Nah, disitulah kami melakukan join, kami bertemu dengan pihak kampus, jurusan dan Ner dan menanyakan proseduralnya bagaimana. Dan dari Ner pun menanyakan apa judulnya, apa yang akan diteliti. Dan dari Ner pun menawarkan, oh kalau misalkan belum ada judul yang mau diteliti atau topik yang mau diteliti, Ner pun bisa memberikannya, Ner pun bisa memberikan saran apa-apa. Nah, kebetulan waktu itu kami berpikir untuk meneliti seperti paving atau apapun itu yang hampir serupa lah. Nah, kebetulan juga Ner memikirkan hal yang sama. Nah, maka dari itu kami join lah. Nah, dan di sini Ner Steve sebagai pembimbing kami selaku dosen Politeknik Negeri Manado seperti itu. Oke. Ada berapa orang nih satu tim nih Samuel? Kami kemarin ada 4 orang. 4 1 orang ketua dan 3 anggota. Jurusan teknik sipil semua berarti ya. Oke. Nah ini tadi juga sebenarnya Ner Steve sudah menjelaskan terkait dana. Kalau dana ini Samuel tahu dapatnya dari mana nih untuk penelitian yang ini? Kalau dari awal sih sudah dijelaskan, kami kan mencari tahu, oh ada pendanaan dari kampus. Nah, dari situ kami sudah tahu, dari kampus. Makanya kami berani mengambil penelitian ini karena kami tahu kami ada akan support dari kampus ya. Akan disupport dari kampus, seperti itu. Oke. Ner Steve, berarti ini semua yang ada penelitian-penelitian seperti ini ya, inovasi-inovasi seperti ini, apakah memang semuanya didanai atau mungkin ada beberapa yang karena mungkin tidak mendapatkan dana kemudian dana sendiri nih? Ya, pendanaan itu memang namanya peneliti lah ya. Peneliti kita sekarang kalau bicara peneliti, nyendak mesti mau tunggu dapat dana baru kemudian meneliti. Itu passion. Tertantang ya, betul, passion itu seorang peneliti. Tapi ada tuh yang memang karena dia dosen ya,
Sehingga memang mengajukan hibah tentunya memanfaatkan dana penelitian kan lebih bagus. Betul, Berarti kan betul. ada yang dibiayai lah Ada support, ada ya. support lah dari dibandingkan dengan membiayai sendiri. Tetapi kalau bicara skema penelitian, ada penelitian yang memang didanai, ada penelitian yang dinamakan penelitian mandiri. Ya. Jadi penelitian mandiri itu mau tidak mau memang harus supportnya secara mandiri. Oke. Ya. Oke. Karena memang saat ini juga dosen kan memang lagi dituntut untuk juga setiap semesternya itu ada Harus yang ada inovasi ya. menghasilkan Betul, harus ada penelitian, ada penelitian. paper ya kan, banyak ya betul. sekarang. Ya, Tuntutannya banyak ya Mner ya, tapi tetap semangat ya. harus semangat. Nah, Oke. ini saya lagi penasaran sekali, kenapa sampai kepikiran untuk menciptakan ide paving berpori sama aspal berpori. Nah, ini bahan-bahannya itu apa aja, Mner? Ya, jadi bicara paving berpori ini dia memang merupakan satu inovasi yang sedang dikembangkan lah, khususnya untuk kalau di luar negeri itu sudah mulai diaplikasikan. Oke. Ya. Tetapi mungkin di Indonesia, mungkin di Pulau Jawa itu sudah mulai. Tetapi kalau di Sulawesi Utara memang belum. Ya. Iya. Jadi paving berpori ini kan bedanya dengan paving konvensional pada dasarnya adalah dia lebih banyak pori. Yang dengan tujuannya adalah supaya dia tidak akan air yang ada di permukaan itu tidak tergenang dan akhirnya bisa langsung mengalir langsung ke tanah, istilahnya seperti itu. Simpelnya seperti itu. Jadi tujuan dari riset dari paving block berpori ataupun aspal berpori sebenarnya bagaimana kita mencari solusi untuk mengurangi limpasan air hujan lah istilahnya ya, yang artinya dari secara tidak langsung juga akan mengurangi terjadinya genangan air yang tentunya kalau dalam jumlah yang masif bisa menyebabkan banjir istilahnya. Tetapi memang pemanfaatannya memang kita melihat itu memang harus sesuai dengan fungsinya. Jadi tidak mungkin dalam suatu jalan itu kita langsung pakai paving atau aspal berpori. Jadi semua itu juga tergantung dengan kebutuhan ya area tersebut apakah memang cocok untuk diaplikasikan paving berpori dan aspal berpori atau tidak. Oke, jadi tinggal dilihat juga pemanfaatannya apakah Betul. sesuai atau tidak ya. Iya. Nah, tadi juga untuk prosesnya ini, untuk proses Iya, pembuatan pavingnya pembuatannya. ini. Iya. Atau material-material apa saja sih, Mner? Kan dari tadi kita sebut ada limbahnya. Iya, limbah apa kemudian ini yang diubah? Jadi pemanfaatan limbah ya untuk material konstruksi sebenarnya cukup luas ya. Kita kalau bicara limbah kan ada limbah organik, limbah anorganik, ada Iya. limbah berbahaya ya. Yang sebenarnya masing-masing limbah ini kalau diolah memiliki potensi untuk dijadikan sebagai bahan material konstruksi ya. Yang penting tentunya dia tidak ya itu yang limbah terakhir yang limbah berbahaya tentunya mungkin kita harus eliminate ya. Tetapi kalau misalnya bicara limbah anorganik, limbah organik itu memiliki potensi untuk dijadikan sebagai material konstruksi. Dan untuk yang paving block berpori ini kita sempat meneliti ya dengan menggunakan plastik, agregat plastik. Jadi plastik yang kemudian kita bentuk menjadi seperti agregat yang kemudian mengganti sebagian dari agregat kasar alami dari paving block. Jadi kalau paving block berpori kan komposisi sederhananya agregat kasarnya itu akan lebih besar presentasinya dibandingkan dengan agregat halus seperti itu. Karena kita tidak menginginkan dia menjadi suatu produk yang padat ya, kita menginginkan ada pori di situ. Sehingga memang komposisi campuran itu juga menjadi hal yang utama. Jadi untuk yang paving block berpori yang kami kembangkan menggunakan limbah ini yang memang saat ini sudah sempat diteliti adalah paving block berpori yang menggunakan agregat plastik dan paving block berpori yang menggunakan limbah industri abu terbang. Ya, jadi abu terbang itu yang dari PLTU, ya, jadi pembangkit listrik tenaga uap. Jadi itu yang hasil pembakaran batu bara yang kemudian menghasilkan limbah. Nah itu yang kami gunakan untuk mengganti sebagian semen. Nah, itu yang dilakukan oleh mahasiswa itu. Iya, iya. Baik, Rin. Ini menarik sekali. Nanti kita akan bahas juga bersama dari BPPW ya terkait dengan penggunaannya. Apakah sudah dimanfaatkan juga atau seperti apa? Tapi bagaimana DPPW melihat inovasi betul tersebut ya. Dan ini juga pasti perlu disupport dong ya oleh pemerintah. Nanti kita akan bahas ini, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Kita akan kembali di Forum Kawan Dua. Nanti juga Anda kami undang untuk bisa memberikan pertanyaan atau komentar Anda terkait topik kita, inovasi kreatif pendidikan vokasi, ubah limbah jadi bahan bernilai guna.
Iya, pendengar kembali lagi di Dialog Forum Kawanua. Tadi kita telah berbicara dengan Ner Steve dan Samuel. Ya, sekarang kita ke Bapak Ognerius. Gimana nih Pak melihat melihat inovasi-inovasi yang diberikan atau disodorkan oleh Politeknik Negeri Manado ini Pak? Baik, terima kasih. Kami sebenarnya sangat senang mendengar hal-hal seperti ini. Iya. Istilahnya di tengah-tengah isu sekarang ini kan global warming dan Iya. begitu banyak permasalahan di dunia yang kita hadapi, dengan adanya inovasi baru ini sebenarnya terkait dengan penggunaan material yang kita sebut material ramah lingkungan. Karena ini menunjang sebenarnya program dari Kementerian PUPR bahwa kita sekarang lagi menggalakkan penggunaan ataupun bangunan-bangunan gedung hijau. Dalam artian kita sebagai PUPR sudah mengeluarkan Permen PU tentang pelaksanaan bangunan gedung hijau. Nah, salah satu di dalamnya itu mengatur tentang material ramah lingkungan. Oke, jadi maksudnya gedung hijau itu bagaimana? Jadi bangunan gedung hijau artinya dari proses perencanaan Iya. sampai dengan pelaksanaan kita memastikan bahwa di dalam penggunaan material itu kita meminimalisir material yang kita katakan dari sumber daya alam kayak kayu yang dalam hal ini sebenarnya ketika kita gunakan terlalu banyak ini kan bisa bermasalah. Betul. Jadi kayak katakanlah sekarang dulunya atap rumah itu kita sering menggunakan kayu. Nah, sekarang diganti ada baja ringan. Ini inovasi-inovasi yang sebenarnya sangat membantu dari segi daripada kita menebang hutan, mengambil kayu, kita mengganti material yang terbarukan. Nah, mungkin dengan paving yang dikatakan Ner Steve tadi dan sudah dilakukan penelitian. Apalagi ini kan dari limbah plastik Iya, ya. benar sekali. Susah terurai kalau mengurangi. di alam ya. Iya, itu. Jadi kayak tadi Ner Steve sempat singgung terkait dengan memanfaatkan limpasan air hujan. Jadi memang ini juga concern kita di Indonesia. Karena sekarang ini di mana-mana kalau kita lihat ketika pembangunan sesuatu itu terlalu banyak dengan betonisasi. Betul Artinya permukaan tanah atau lahan itu yang mestinya menampung air hujan untuk menyerap ke tanah itu hilang. Betul karena langsung dialirkan. Nah, dengan ada paving ini istilahnya kita membantu untuk menangkap limpasan air hujan ini. Ini jadi dari kami sebenarnya mengapresiasi sekali ya ini ya. Mengapresiasi. Kita mengencourage mahasiswa ini, penelitian-penelitian ini harus diperbanyak dan istilahnya jangan cuma berhenti sebagai tugas akhir atau syarat kerja di sarjana, tetapi silahkan didorong. Mungkin teman-teman ini nanti setelah selesai dari jadi sarjana bahkan bisa menjadi pengusaha sendiri yang bisa memproduksi bahan-bahan seperti ini. Ini sangat membantu, kan menggerakkan ekonomi. Jadi UMKM atau sebagainya ini sangat menciptakan peluang baru ya Pak. Benar sekali. Betul ya, harapannya seperti itu sebenarnya Rin ya. Jadi bukan cuma sekedar tugas akhir tapi bisa terus dikembangkan ketika bermanfaat seperti yang ada saat ini ya. Dan memang betul tuh ya, kita kadang-kadang di kota-kota besar terutama di Indonesia ketika ada kita pemanfaatan air itu kan biasa banyak ambil air tanah ya. Tapi kemudian tadi seperti betonisasi gitu ya. Jadi air justru tidak menyerap ke tanah. Nah, ini penting banget ini yang berpori seperti ini Rin. Iya, betul sekali. Nah, kita ke Ner Steve lagi. Kalau bicara penelitian pasti ada tantangannya. Nah, tantangan terbesarnya apa ini, Ner? Baik, terima kasih. Jadi tantangan terbesar dalam suatu penelitian ya tentunya kita harus mengakui bahwa melakukan penelitian itu perlu ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai istilahnya ya. Dan yang memang harus diakui bahwa fasilitas-fasilitas yang saat ini yang digunakan memang belum cukup memadai untuk bisa menjadikan suatu penelitian itu bisa menghasilkan sesuatu yang memang betul-betul bisa memiliki nilai saintifik dan tentunya bisa dipertanggungjawabkan secara lebih luas lah istilahnya. Ya, jadi memang penelitian yang kami lakukan untuk yang di artinya secara internal di Manado ini, kadang memang sampel atau benda uji yang kami buat itu memang masih harus kami kirimkan ke
daerah Jawa, ya, yang mana istilahnya pasti ada cost juga yang di situ yang harus akhirnya yang harus disisihkan untuk biaya penelitian itu yang mungkin sebenarnya kalau sudah ada alatnya di sini ya atau mungkin ada research center mungkin yang dibangun, saya kira mungkin akan bisa lebih mudah. Betul, ya. betul. Seperti itu. Jadi mungkin tantangan yang utama lah ya, yang terkait dengan bagaimana sebenarnya ada fasilitas yang betul-betul bisa menunjang. Karena kita bicara teknologi kan, teknologi itu berjalan sangat cepat Betul. gitu. Perkembangannya luar biasa. Perkembangannya luar Iya, biasa. jadi kita juga butuh materi atau alat-alat yang betul-betul juga bisa mendukung perubahan dari teknologi itu. Saya Betul. kira mungkin itu tantangan utama lah untuk saat ini. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa segera ya. Karena kalau kita misalnya mendorong mahasiswa-mahasiswa ataupun juga tenaga pendidik untuk meneliti, sementara ternyata di Sulawesi Utara masih kekurangan untuk sumber daya seperti research center dan lain-lain, ya itu Betul. juga jadi tantangan tersendiri sebenarnya, Rin. Iya betul. Nah, Ya. kita ke siapa nih? Kita mau ke Sam dulu nih. Kalau Oke. tadi kan ini dikatakan jangan sampai cuma jadi tugas akhir. Tapi kira-kira ada prospek nggak sih Sam untuk Samuel dan juga teman-teman, kira-kira ini apakah hanya akan sebagai syarat untuk menjadi sarjana ataupun juga memang benar-benar ingin untuk kalau Terus bisa mengembangkan jadi inovasi industri ya, yang jadi ini. industri. Ya. Atau membuka lapangan kerja baru nanti setelah lulus mungkin. Betul. Atau mungkin dari sekarang dipersiapkannya bagaimana? Ya kebetulan kalau dibilang hanya untuk sekedar tugas akhir, Iya. kebetulan kami dari 4 orang ini bukan untuk tugas akhir. Malahan judul yang kami ambil itu berbeda jauh dari yang kami teliti. Ah. Jadi yang kami teliti ini benar-benar hal yang kami minati. Oke. Jadi kami ingin teliti dan apa yang kami ambil ini kami harapkan untuk bisa berdampak ke depannya kami. Kami sudah berpikir untuk kedepannya untuk usaha, Oke. join juga dengan MNER, dengan mitra-mitra bisnis yang ada di lapangan. Untuk pada saat ini masih sebatas join ya dengan mitra-mitra yang ada di lapangan karena keterbatasan alat cetak. Jadi kami harus join dengan pabrik-pabrik percetakan yang ada. Harapan kami ke depan kalau misalkan diizinkan, kalau ada alat-alat cetak atau apa untuk kami, kami bisa produksi lebih banyak dan kami pasarkan seperti itu. Terlebih juga kedepannya bisa membuka peluang usaha gitu, lapangan kerja itu sudah ada di pikiran kami. Jadi bukan hanya cita-cita jadi Ya. ASN. Kami kalau Saya kan teknik kalau sipil orang itu tua pasti kalau orang tua dulu kan pokoknya kalau namanya belum jadi ASN itu belum kerja. Iya, padahal sebenarnya sekarang vokasi banyak sekali ya. Iya, Mbak, ya. iya. Betul. Curhat nih kayaknya ya, Rin. Ya. Salah satu pengalaman Oke. juga. Berarti memang, tapi kalau misalnya benar-benar passion itu biasanya akan bisa Tetap dikembangkan ya. dilanjutkan begitu ya. Dilanjutkan, iya. Nah ini sebelum kita terima penelpon juga kan ada beberapa yang sudah ingin bergabung bersama kita di 082195835080. Ini juga mungkin ada yang penasaran nih ya, kira-kira kalau BPPW itu apa mungkin nanti Iya, BPPW. biar nanti ketika ada yang memberikan pertanyaan bisa lebih pas gitu ya, bisa dijawab, silakan Pak. Terima kasih. Jadi BPPW itu singkatannya sebenarnya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara. Jadi kita merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian PUPR, Oke. khususnya Direktorat Jenderal Cipta Karya, untuk jadi kayak program-program keciptakaryaan di tingkat provinsi itu adanya di Balai Prasarana Permukiman Wilayah. Jadi kegiatan kita itu ya sebenarnya terkait dengan teman-teman ini sebenarnya cukup banyak bersinggungan dengan kita. Kayak dulu kita kalau mungkin teman-teman pernah dengar kegiatan namanya Kotaku, Kota Iya. Tanpa Kumuh. Iya. Nah, itu sebenarnya kegiatan dari BPPW. Oh. Jadi kita Kotaku pun kita memberdayakan masyarakat dengan intinya pemerintah memberikan stimulan dana agar mereka bisa memperbaiki lingkungan sekitar dengan memanfaatkan infrastruktur kayak jalan lingkungan. Penggunanya pasti kita sarankan untuk menggunakan kayak paving block seperti ini yang istilahnya keuntungannya itu begitu banyak dibandingkan misalnya pekerjaan jalan aspal. Iya. Karena kalau paving block kan siapa saja bisa mengerjakannya, menyusun motifnya. Terus ketika misalnya pun ada kerusakan, mungkin kerusakannya hanya setempat. Jadi bisa diganti, siapapun tidak membutuhkan keahlian ataupun peralatan yang wah gitu loh. Oke. Dibandingkan kalau aspal. Iya. Kalau aspal kan kalau misalnya ada lubang sekecil saja
perbaikannya tidak sesimpel Betul, yang kita tidak bayangkan. hanya tidak hanya di mana yang rusak Iya. ya, harus ada bagian-bagiannya lah ya. Baik, terima kasih. Kita langsung terima penelpon yang Iya. pertama dulu di Forum Kaunua pagi ini. Selamat pagi Forum Kaunua. Selamat pagi Forum Kawanua. Iya, selamat Sophia pagi. dan Ariani. Dengan Ibu siapa? Dengan Bu Grace di Langowan. Ibu Grace. Ya, bagaimana Bu? Silakan Bu. Oke, selamat pagi buat ketiga narasumber yang ada di Pro 1 Manado. Pagi. Jadi memang seperti katakannya tadi, pendidikan inovasi itu memang tentunya bisa menciptakan mahasiswa yang bisa berkarakter, berkreatif, bisa memberikan ide-ide dan gagasan, tapi juga bisa mempersiapkan tenaga yang berkeahlian, berketerampilan yang tentunya siap kerja dan mampu bersaing secara global. Iya. Jadi ada 3 pertanyaan yang saya mau tanyakan di sini buat kedua mahasiswa tapi juga buat dosen politeknik. Yang pertama, apa manfaat yang kalian rasakan jika telah mengelola sampah dengan baik? Dan yang kedua, faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam inovasi di bidang pendidikan? Dan pertanyaan terakhir, seperti apa revitalisasi pendidikan vokasi itu sendiri? Itu saja, terima kasih, selamat pagi. Iya, Baik. selamat berkarya dan pagi God Ibu Grace. Terima kasih Bu Grace di Langowan ya. Ada 3 pertanyaan, tapi tadi untuk hambatan sudah sempat dijelaskan Dijawab sedikit oleh oleh Mner Mner Steve Steve. tadi. Nanti mungkin kalau ada tambahan oleh Mner Steve boleh. Kita tunggu lagi satu di 082195835080. Forum Kawanua, selamat pagi. Selamat pagi Iya, selamat Forum pagi. Dengan Bapak Kawanua. siapa ini? dengan Heri Bapak Di- Heri Kateling. Tateli. Iya Pak, silakan Pak. Iya. Selamat pagi Bapak Mener, Iya. Selamat pagi Pak. narasumber dan mahasiswa kan tuh. Ya lain. betul Pak. Pagi, Pak. Iya. Memang penelitian dalam bentuk paving dan aspal. Sebenarnya sih pemikiran sederhana ini itu seperti yang disampaikan tadi salah satu seorang mahasiswa, itu siapa saja sebenarnya bisa, karena di situ hanya memerlukan tenaga. Oke. Kalau kreasi-kreasi itu ya itu kan melalui cetakan Iya. malnya, tergantung malnya. Terus Baik. di sana juga tergantung campurannya. Ya. Iya. Campurannya berapa yang bisa mampu menahan dengan misalnya kendaraan berapa ton dia Oke. bisa mampu dengan campuran. Baik Pak Heri. Kemudian untuk pavingnya itu kan landasannya itu pasir. Dia fungsi dari paving itu adalah pori-pori untuk resapan-resapan air. Iya. Iya. Nah, untuk misalnya memasang paving itu keharusan itu pasir ketebalannya berapa senti, Oke. agar supaya betul-betul juga bermanfaat. Baik Pak Heri. Karena kita lihat ini juga banyak paving tidak lama pasang sudah tidak maksimal, bergelombang. Kemudian juga dalam penelitian ada kreasi-kreasi yang Bapak bisa buat. Bagaimana ini paving ini kita buat agar supaya rumput tidak bertumbuh. Itu di samping kiri kanan rumah saya sekarang itu paving, tapi repot akhirnya. Apalagi musim hujan, 2 minggu sudah rumput. Oke, Sebulan Pak Heri. sudah, Ya. 1,5 meter itu rumputnya. Baik. Akhirnya itu juga pavingnya itu kan akan rusak. Karena harus mau dicabut atau seperti apa. Baik. Untuk Jadi harus maintenance-nya ya ada Pak Heri ya. inovasi, kreasi, membuat paving itu agar supaya rumput itu tidak bertumbuh apalagi sampai setinggi 1,5 meter bahkan lebih. Baik Iya. Pak Heri. Jadi itu termasuk juga dengan aspal. Kalau Oke. pembentukan aspal itu kotaknya berapa kali berapa itu dan hanya diperuntukkan di Iya, jalan-jalan Pak Heri. seperti apa. Ya, kira-kira Baik. itu saja. Iya, terima Semoga kasih Pak Heri. sukses dan lebih tepat. Terima kasih Terima Pak kasih. Heri di Tateli. Ini juga mungkin kita perlu tegaskan lagi, ini inovasi. Paving itu bukan seperti yang paving yang kita lihat ya. Ini Iya, adalah betul. paving berpori yang kemudian bahan dasarnya itu dari limbah. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh
Mener Steve itu ada dari limbah plastik dan lain-lain tadi ada. Iya. Jadi nanti bisa dijelaskan. Satu lagi kita terima penelpon ya sebelum nanti ditanggapi oleh narasumber kita. Forum Kawanua, selamat pagi. Halo, Bro Kawanua, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa ini? Dengan Pak Sartono di Kombos. Pak Sartono di Kombos. Ya, silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena di pagi yang indah ini, walaupun cuaca tidak bersahabat, namun kalau kita selalu semangat, apalagi sampai master yang ada di Pro 1 ini, membangkitkan kehidupan pendidikan yang lebih tinggi. Betul Pak Sartono. Iya. Mudah-mudahan kita akan selalu diberkati. Amin, Termasuk Pak sampai Sartono. master yang ada di Politeknik. Iya. Dan sekarang sudah di studio. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Baik Pak Yang Sartono. saya mau tanya, masalah tadi apa yang sudah disampaikan oleh Trompet Master, masalah kontrol X itu bisa mengontrol melalui aplikasi kan? Saya dengar tadi ada Oke, ada salah sedikit satu itu. inovasi ya dari Iya. teman-teman mahasiswa di Politeknik. Apakah pertanyaan saya, apakah bisa memonitori bahan-bahan yang industri yang akan digunakan untuk beraktif di lapangan, apakah itu tidak ada keselisihan? Baik. Itu yang saya mau tanya pertama. Kalau berbicara kegiatan di lapangan, untuk jarak ini bahasa jarak jauh dan jadi untuk meneliti itu apakah itu bisa terkontrol, tidak ada keselisihan? Karena kalau mengontrol melalui aplikasi kan beda dengan di langsung di lapangan. Baik. Kalau seandainya ada perbaiki, termasuk contoh jalan atau pin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang saya mau tanya, ini bahan-bahan material ini tadinya sudah sentil lingkungan. Iya betul Ya, Pak Sartono. termasuk bahan-bahannya ini. Itu bahan-bahannya itu benar ambil dari mana itu kira-kira? Oke, baik. Meneliti. Karena itu bicara beroperasi kreatif. Kan ini mahasiswa ini kedepannya ini supaya ada ATM sendiri, itu bahasa kasar. Oke, Orang baik. melakukan Iya, kalau Pak ada Sartono. itu yang mereka miliki, memang itu demi kemajuan bangsa negara ini, demi kemajuan Betul Pak Indonesia Sartono. maju, tergantung dari sumber daya manusia dan orang-orang ini akan membawa bangsa ini ke depan. Itu Iya. saja yang saya sampaikan lebihnya. Saya mohon maaf. Salam. Terima kasih. Assalamualaikum Iya, terima kasih Pak warahmatullahi wabarakatuh. Sartono. Merdeka. Ya, Merdeka Pak Sartono, terima kasih ya. Dan untuk ketiga penelpon yang sudah bergabung bersama kita pagi ini, mungkin bisa langsung ditanggapi beberapa yang sudah sempat kita bahas ya. Tapi tadi kalau untuk yang karya-karya dari teman-teman mahasiswa lain tadi seperti, kan tadi yang teknik elektro yang saya lihat yang untuk memonitor itu, kemudian juga kemarin juga yang saya lihat itu ada drone yang dibuat khusus untuk memonitor adanya gangguan listrik kalau tidak salah ya. Kemarin saya sempat berbincang-bincang dengan beberapa peneliti di sana. Nah silakan Ner Steve mungkin bisa ditanggapi dulu. Ini ada beberapa pertanyaan terkait, ada Ibu Grace juga. Ini apa manfaat yang dirasa dari inovasi tersebut. Baru faktor tadi kan Ner sudah jawab. Hambatan sudah. Iya, faktor hambatan. Baru revitalisasi pendidikan vokasi itu seperti apa? Oke. Baik, terima kasih. Mungkin terkait dengan revitalisasi pendidikan vokasi, intinya kan sekarang adalah bagaimana kita tujuannya adalah agar supaya hal-hal yang teori itu menjadi sesuatu yang praktikal, sesuatu yang artinya bisa betul-betul dipraktekkan, ya. Sehingga bagian dari upaya untuk merevitalisasi pendidikan ini adalah bagaimana caranya kita meningkatkan sinergitas juga antara pendidikan vokasi dan industri. Ya, mungkin seperti yang sudah dilaksanakan, program yang sudah dilaksanakan barusan ya, bagaimana kita melakukan business matching sehingga produk-produk yang memang diteliti itu bukan hanya berhenti di penelitian, tetapi kita juga bisa memiliki partner yang nantinya di mana mitra itu bisa
menggunakan produk itu atau bisa membantu untuk pemasaran, komersialisasi dari produk itu ya. Jadi artinya kan intinya kan ada bagaimana supaya menjadi solusi lah ya, hasil penelitian itu menjadi suatu solusi yang bisa bermanfaat secara luas ya, khususnya bagi masyarakat. Iya. Nah, ini mungkin dari Pak Henny ya, terkait dengan ketahanan paving tersebut bagaimana? Pak Heri Ditateli ya. Pak Heri Oke, Ditateli ya. tadi beliau menanyakan ketahanan dari paving tersebut itu seperti Iya, apa? atau Pak? mungkin ada masukan dari Benar ini bagaimana biar enggak bertumbuh rumpuh kata tadi. Setengah meter Pak Heri bilang. Memang semua itu penelitian itu kan harus memang berangkat dari permasalahan Betul, yang ada di makanya ada masyarakat. solusi ya Benar Iya, ya. betul. Jadi artinya sesuatu hal yang mungkin simple, tetapi ternyata rumput itu ternyata mengganggu ketika orang baking to paving. Dari masyarakat, mungkin dari Bapak tadi mengatakan lebih baik cari cara ini bagaimana caranya supaya itu rumput itu tidak bertumbuh. Ya, mungkin sesuatu hal yang simple, tetapi memang harus dipikirkan. Mungkin ada material apa yang mesti kita lakukan di dalam lapisan, mungkin di bawah. Ini paving kayaknya itu boleh agar jadi supaya- salah satu inovasi ya, Amner. Betul. ya. Karena pemasangan paving juga kita harus akui bahwa metode pelaksanaan juga itu suatu hal yang penting ya. Skill dari tenaga kerja yang memasang itu juga menjadi suatu hal yang harus kita perhitungkan. Nah, kalau dari segi ketahanan paving tersebut apa sama dengan paving Biasa pada kita umumnya? lihat ya. Ya, kalau untuk yang paving blok berpori ini memang mungkin suatu hal yang memang karena masih baru ya, produk yang baru. Jadi mungkin belum masyarakat Belum familiar. banyak Belum yang familiar. tahu ini apa, kenapa ini paving blok berpori. Tetapi memang kami sudah melakukan pengujian bahwa ketahanannya itu sudah sama dengan paving yang biasa ya. Jadi mutunya itu sudah masuk di dalam mutu yang bisa diaplikasikan, walaupun memang kita tetap masih melihat fungsi dan kondisi lahan ya. Jadi kita memperuntukkan untuk apa. Jadi kalau memang untuk perkerasan jalan tentunya kita harus ubah komposisi campurnya supaya mencapai mutu standar ya. Tapi kalau misalnya kita cuma perlu untuk misalnya lahan parkir atau untuk taman ya, jadi tidak ada pembebanan yang secara terus-menerus lah istilahnya. Tentunya kita bisa mengatur juga supaya campurannya itu setidaknya masuk di standar yang cukup untuk itu. Jadi diperuntuk sesuai dengan kebutuhan lah seperti itu. Ini Pak Sartono juga pertanyaannya, bahan bakunya dari mana? Ini Ya kalau untuk limbah yang abu terbang ini kita mengambilnya dari PLTU 2 Amurang ya. Jadi memang ini juga menjadi bagian kita mencarikan solusi bagi industri yang ada limbahnya yang begitu masif ya, di mana mereka itu kemarin sempat berdiskusi, mereka membutuhkan dana yang cukup besar untuk membuang limbah tersebut. Jadi mereka harus kirimkan keluar ya. Karena sudah dengan produksi yang tiap tahun yang sangat lebih banyak bertambah, sehingga memang mereka bekerja sama dengan kami untuk bagaimana ini supaya bisa dimanfaatkan sebagai bahan konsumsi. Ternyata bisa jadi inovasi ya. Itu. daripada ada cost lagi untuk pengolahan limbah, Betul. kenapa Iya, tidak betul. dibikin sesuatu yang lebih berguna lagi ya? Kalau dari Pak Okneris, bagaimana Bapak melihat potensi jangka panjang terkait dengan inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh Politeknik? Ya, tapi ini kita perlu tegaskan lagi ya, ini mahasiswanya satu doang ya. Ini Iya, satu tadi Pak bilang Cornelius ini mahasiswa. dari balai. Masih dapat mahasiswa. Masih dapat mahasiswa Kedengar ini. Ya. mahasiswa ya. Silakan Pak. Ya, silakan Pak. Jadi memang karena kalau kita di Kementerian PUPR atau misalnya di dalam instansi pemerintah ya, ketika ada suatu bahan baru yang akan kita gunakan, apalagi bahan kayak paving tadi, kita cukup agak memikirkan panjang, dalam artian kalau kita kan membangun itu kan harus ada standar. Jadi dalam artian material pun juga itu harus terstandarisasi. Nah ini istilahnya, ini yang sebenarnya ketika kita menggunakan uang negara, kita harus memastikan bahwa barang ini sudah tersertifikasi apa tidak. Ya, betul. Mungkin jadi mungkin kita mendorong teman-teman ini ketika ada inovasi seperti ini, jangan lupa itu dibawa sampai dengan mengeluarkan sertifikasi. Dalam artian bahwa sudah ada labelnya, barang ini sudah label bahwa ini siap digunakan, supaya kita seluruh masyarakat itu bisa menggunakan tanpa ada khawatir karena ini sudah tersertifikasi. Jadi kayak sebenarnya kalau permasalahan yang tadi disampaikan itu sebenarnya kalau barangnya benar-benar tersertifikasi, seharusnya tidak terjadi yang kita khawatir kayak misalnya berumput. Dan sebenarnya ini seperti kata Pak Steve tadi bahwa kalau dalam pelaksanaan metodenya dilaksanakan secara tepat, mungkin ini tidak akan terjadi. Nah, jadi mungkin sebenarnya tinggal
proses di pelaksanaan, Betul. bukan merupakan keterkaitan langsung dari material yang dibuat atau paving itu sendiri. Dan seperti tadi Benar Steve bilang harus disesuaikan juga ya lokasinya di mana, kontur tanahnya dan lain-lain sebagainya juga harus diperhatikan ternyata Rin. Betul. Oke, nah sambil kalau masih ada yang ingin bergabung bisa di 082195835080. Tapi kita ke Samuel dulu nih, kira-kira untuk inovasi-inovasi yang seperti ini seberapa besar kemudian atau mungkin apa harapan dari Samuel sebagai mahasiswa untuk ada program-program yang seperti ini, Sam? Kalau saya sebagai mahasiswa sih sangat berharap ya, karena program-program seperti ini dapat menunjang, dapat mendukung kreativitas dari mahasiswa. Jadi inovasi-inovasi dari mahasiswa itu bisa tersalur dengan adanya program-program seperti ini, apalagi kalau didukung oleh pemerintah, mahasiswa dapat merasa terbantu, boleh berpikir, oh kita itu diperhatikan loh oleh pemerintah, kita itu diperhatikan oleh kampus. Makanya dengan hal-hal seperti ini, pastinya mahasiswa akan merasa lebih semangat untuk menciptakan inovasi-inovasi seperti itu. Oke, lebih semangat lagi ya. Tapi Iya, kalau betul sekali. misalnya dalam program-program seperti ini, kalau tadi kan hambatannya dari Benar Steve ya. Kalau dari mahasiswa, hambatan Hambatannya apa apa? yang ditemui nih? Kalau dari mahasiswa ya, terutama saya ya, Iya. karena berfokus ke vokasi. Oke. Nah, beda dengan S1. Nah, kalau misalkan D3 itu kan lebih ke teori, sedangkan ini kami melakukan penelitian riset. Nah, iya. itu berumus ke S1, S2. Nah, itu menjadi tantangan bagi kami D3, apakah kami mampu bersaing dengan S1, S2, apakah kami D3 itu bisa. Nah, itu yang menjadi kendala juga, karena ini hal yang baru bagi kami, melakukan riset, penelitian, tapi dengan dukungan dari kampus, bimbingan dari dosen pembimbing, kami bisa walaupun sedikit belum tidak mengerti awalnya ya, tapi dengan bimbingan-bimbingan kami bisa melakukan penelitian dan mengeluarkan produk yang menurut kami bermanfaat bagi masyarakat. Iya, apalagi Sam ini kan generasi Z ya, otomatis familiar dengan teknologi ya, tahu. Ya, bagaimana kalau teknologi itu dengan inovasi itu kaitannya itu seperti apa menurut Sam? Kalau kaitannya kayak yang sudah Anda jelaskan tadi, Iya. mungkin kontrol melalui Android, melakukan aplikasi. Kalau di bagian sipil itu kami mengeluarkan riset-riset itu kan bukan kayak dulu-dulu lagi lah. Kalau dulu kan masih buka buku mungkin Kalau ya. sekarang mungkin lebih efisien lah, lebih cepat melakukan riset. Oh, tinggal lihat internet. Dan kalau di bagian teknologi kami menggunakan alat-alat ya, Pak. Alat-alat itu kan otomatis terbaharukan terus, biar hasil risetnya itu bermutu dan nantinya bisa tersertifikasi ya. Itu kita harus menggunakan teknologi-teknologi. Jadi secara tidak langsung memang penelitian ini sangat bergantung juga kepada teknologi, karena kami tidak bisa melakukan penelitian ini, riset ini kalau tidak adanya teknologi seperti itu. Oke, baik ya. Yang bergabung di 082195835080 bisa dicoba lagi. Nah, ini tadi terkait verifikasi ini. Benar Steve, apakah kemudian semua hasil penelitian dari mahasiswa juga seperti kata dari Pak dari BPPW tadi harus ada tersertifikasi ya sebaiknya. Apakah juga dari kampus memfasilitasi supaya nanti hasil-hasil ini sudah tersertifikasi semuanya? Ya, betul. Jadi hasil penelitian memang tujuan akhirnya adalah tentunya untuk diaplikasi, maka dia harus untuk diaplikasikan di lapangan dia memang harus tersertifikasi ya. Jadi kalau dari kampus sendiri memang kita ada kesempatan untuk terlebih dahulu mematenkan ya apa yang menjadi hasil penelitian kita, sehingga hasil penelitian ini akan betul-betul menjadi milik kita ya. Jadi nanti kalau itu sudah memang dipatenkan dan memang hasilnya itu memang sudah siap untuk diaplikasikan, baru kemudian kita akan menuju ke sertifikasi ya, dalam hari ini mungkin ke standarisasi ya, balai standarisasi yang memang cocok, yang bisa mengeluarkan mungkin statement bahwa memang produk ini sudah memenuhi mutu dan siap untuk diaplikasikan. Oke, siap pakai berarti ya, Benar ya. Baik, saya baca dulu yang sudah bergabung di live streaming kita di Facebook RRI Manado. Dari Randy Christopher, pendidikan vokasi tak pernah berhenti berinovasi. Harapannya semoga pendidikan vokasi bisa menghasilkan lulusan-lulusan siap kerja maupun berwirausaha. Jaya terus dunia pendidikan. Nah, ini juga disampaikan terkait dunia pendidikan vokasi ini, Rin ya. Iya.
Baik ya. Dan ini juga kalau kita bahas terkait dengan pendidikan vokasi terutama, mungkin saya penasaran juga sama Samuel, kenapa kemudian memilih untuk kuliahnya di yang berfokus di vokasi ini? Silakan, Sam. Kalau saya mengapa mengambil di Iya, vokasi ya? kenapa Khususnya kemudian? D3 ya? Iya. Betul. Karena Terus kenapa teknik sipil juga ya? seperti yang diketahui ya, kalau misalkan D3 itu atau vokasi lah. Vokasi itu memang dipersiapkan untuk bahwa kita itu siap kerja. Iya. Jadi kita bukan hanya tahu tentang teori, Iya. oh apa sih ini, teori sih ini apa. Tapi kami juga tahu penerapannya, metode kerjanya di lapangan seperti apa. Jadi anggapan orang itu, oh mungkin mereka nggak bisa bersaing dengan yang lebih tinggi dari mereka. Itu salah sebenarnya. Kami itu, mengapa kami ambil D3 itu karena kami itu memang dipersiapkan untuk D3, untuk bekerja. Karena dalam perkuliahan kami memang 70% itu praktek, sisanya teori. Jadi bisa dibayangkan saja itu apa yang kami lakukan di kampus. Jadi setiap kali kami melakukan hal-hal yang memang dapat menunjang apa yang kami akan lakukan di dunia pekerjaan. Sehingga apabila kami sudah lulus nanti, Iya. kami bisa menjadi sesuatu pribadi yang siap pakai gitu, siap bekerja, siap ditempatkan di industri-industri sesuai dengan basic kita, jurusan Oke. kita. Oke. Dan kalau yang tadi dibilang, mengapa ambil jurusan teknik sipil ya? Iya. Nah, jujur karena saya melihat ya, peluang dari dunia teknik sipil itu cukup besar karena Iya. dalam Karena pembangunan nggak pernah iya mati betul ya. sekali, karena apalagi ini kan memang negara Indonesia itu masih berkembang. Jadi otomatis pembangunan infrastruktur apapun itu, gedung-gedung bertingkat di mana-mana pasti ada. Jadi Berarti lapangan kerja. Iya betul sekali luas ya. Oke. Menurut saya seperti Ya. itu sih. Ini juga yang menarik terkait dengan pendidikan vokasi di Politeknik Negeri Manado. Tadi juga sempat dijelaskan oleh Samuel. Ini ternyata kan biasanya kalau untuk penelitian research itu memang sarjana terapan atau sarjana nih benar ya. Benar, apakah memang sampai di D3 juga diberikan kesempatan juga ternyata ya di Politeknik ya? Benar. Ya betul, jadi semua program studi ya dia mau D3 atau D4 itu memang diberikan kesempatan untuk melakukan penelitian. Oh, luar biasa. Tapi mungkin ya semua itu kan ada level ya jenjang pendidikan, skop penelitian yang mereka ambil tentunya harus sesuai juga dengan jenjang pendidikan yang mereka geluti ya. Jadi ada D3, D4 jadi D3 sampai di mana mungkin D4 mungkin akan bisa lebih kompleks mungkin seperti itu. Oke, ya karena ini juga penasaran juga sebenarnya ya. Ternyata di Politeknik Negeri Manado D3 juga diberikan kesempatan untuk penelitian, Rin. Iya betul. Nah, kalau dari Pak Ognerius sendiri, bagaimana bisa memberikan atau bisa memberikan saran mungkin untuk Politeknik Negeri Manado dalam mengembangkan inovasi mereka ya? Jadi kalau dari kami sih sebenarnya perguruan tinggi memang sekarang istilahnya mungkin seperti disampaikan tadi, kalau masalah anggaran kan sudah ada anggarannya. Nah mungkin butuh kolaborasi. Nah silakan kami dari BPP Sulut ataupun bagian-bagian lain dari balai-balai lain dari Kementerian PUPR sebenarnya kami siap saja untuk berkolaborasi dengan teman-teman dari universitas. Karena di kita tuh kayaknya tiap tahun itu pasti ada yang namanya program KKN tematik. Jadi tapi ini memang dari Kementerian Pusat mungkin kerja MOU-nya antar universitas. Jadi mungkin dalam hal ini mungkin Politeknik bisa langsung MOU dengan Kementerian PUPR. Jadi mungkin bisa menunjang teman-teman ini jadi dari awal sudah mengetahui bahwa ketika KKN tematik sudah di balai, kita kan udah memang aplikasi nih. Jadi mungkin mereka bisa menggambarkan bahwa dunia kerja itu seperti ini ternyata. Jadi ketika mereka selesai bisa memikirkan bahwa wah produk kami ternyata bisa digunakan ya. Mungkin itu bisa kita ada MOU antara universitas dengan Kementerian PUPR. Jadi kita mendorong untuk itulah. Oke, jadi membukalah peluang-peluang yang baru ya. Betul. Seperti kemarin juga business meeting juga sebenarnya seperti itu ya, Benar Steve ya. Jadi seperti yang disampaikan tadi itu memperkenalkan kepada dunia usaha, dunia industri, inovasi-inovasi yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa. Ini juga mohon maaf untuk klien telepon tidak bisa kita terima lagi ya, ini terlalu banyak. Tapi mungkin saya juga ingin tahu nih Rin ya dari Samuel mahasiswa. Masih penasaran ya ternyata. Penasaran ya. Tadi sudah ada saran dari teman-teman BPPW. Tapi kalau misalnya dari mahasiswa sendiri kendala-kendalanya yang dihadapi ketika masuk di perguruan tinggi vokasi. Selain tadi mungkin lebih banyak prakteknya ya. Hasilnya berbeda kan dengan perguruan tinggi yang non vokasi. Silakan Sam. Kalau dari saya sih,
itu lebih ke mental. Mental berarti. Mental itu harus Oh. kuat kalau di vokasi karena kita dipersiapkan untuk lapangan. Iya. PKL-nya pun memang langsung ke lapangan, terjun langsung gitu. Kemarin PKL di mana? Kalau kemarin PKL di IKN, kebetulan IKN di gedung kementerian. Oh, Koordinator dua. langsung ya. Ya, Berarti jadi- langsung lihat pembangunan di IKN kemarin ya. Nah, di situ Keren pun sekali ya. Ternyata kalau di vokasi itu banyak yang bisa dieksplor ya. Iya. Iya. di situ pun memang langsung dituntut pas kami PKL. Oh, kamu dari mana? Oh, Politeknik. Vokasi. Oh, langsung ditempatkan. Oh, ini lapangan. Buat ini, buat ini, buat ini. Jadi kami, oh ini gitu loh yang kami dapatkan di kampus. Memang benar-benar kami terapkan di lapangan. Itu sih Oke. tantangannya, kami harus lebih cepat beradaptasi seperti itu. Tinggal adaptasi saja, tapi kalau untuk Iya. pengimplementasian sudah seperti yang didapat di kampus berarti ya. Oke, itu kalau dari mahasiswa. Tapi kalau misalnya dari kampus nih, benar ya, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Politeknik Negeri Manado terutama untuk mewakili perguruan tinggi vokasi lainnya. Tantangannya apa sih sebenarnya yang dihadapi ini? Tantangan tentunya adalah tadi yang disampaikan tadi juga oleh Pak Ognerius, bagaimana kita menciptakan suatu sinergitas ya, sinergitas yang memang mampu untuk betul-betul lulusan kami ini untuk bisa siap diterima oleh industri ya, seperti itu. Oke. Lulusan yang siap untuk diterima oleh industri. Iya betul. Tapi kalau langkah-langkah yang dilakukan oleh Politeknik Negeri Manado apa tuh yang biar bisa menghadapi tantangan ini? Ya, jadi yang salah satunya adalah bagaimana kita mencoba untuk menghubungi tentunya industri-industri konstruksi yang bukan saja ada di dalam daerah tetapi juga di luar daerah, sehingga kita seperti yang dialami oleh Samuel ini mendapatkan kesempatan untuk melakukan kegiatan kerja lapangan di IKN Sampai di IKN Ibu ya? Kota Nusantara, sehingga dari mungkin pengetahuannya, dari pengalamannya itu mereka itu bisa jadi mungkin bisa lebih banyak dibandingkan yang PKL di dalam daerah ya seperti itu. Jadi saya kira Oke. kerjasama seperti itu yang perlu kita bangun, termasuk kerjasama internasional ya. Jadi Karena dengar-dengar juga Politeknik juga ada beberapa mahasiswa yang magangnya ke luar negeri ya. betul magang seperti itu. Oke, baik Rin. Ya ini kita sudah masuk di Menit-menit akhir. menit-menit terakhir Rin. Iya, dari Bapak Ognerius sendiri, closing statement-nya Pak terkait dengan pengembangan, penerapan inovasi dunia vokasi sendiri, bagaimana Pak? Kami sangat mendukung, kami mendorong malahan bahwa memang dunia sekarang sedang tidak baik-baik saja. Iya. Jadi mari kita kembalikan dalam penggunaan kita, kurangi sampah atau limbahnya, kita manfaatkan, daur ulang lagi supaya kita jaga bumi nih. Jadi apa tujuan kita membangun kalau kita merusak bumi? Jadi harusnya dengan pembangunan kita mesti kembali bahwa kita merawat bumi ini. Oke ya. Satu hal yang perlu kita ingat ternyata luar biasa ya. Harus merawat bumi ini ya. Ini dengan teknologi seperti ini, inovasi seperti ini juga bikin bumi bisa umur lebih panjang lagi ya. Iya. Ya lanjut, Samuel mungkin Dari silakan ya. Samuel, closing statement-nya. Um, Atau ada saran-saran Mewakili untuk mahasiswa yang ini ya. mewakili mahasiswa, Atau ada mau ajak- saran-saran nanti untuk Mau calon-calon ajak adik-adik mahasiswa. juga nggak usah takut untuk kuliah di pendidikan tinggi Vokasi. vokasi, perguruan tinggi vokasi. Kalau saran dari saya sih itu lebih semangat lagi, terus jangan takut berinovasi, jangan takut berinovasi, tetap semangat. Terus kalau ada minat untuk memang lebih banyak tahu tentang praktek, ya datanglah ke Politeknik seperti itu, atau Politeknik yang lain yang vokasi. Perguruan seperti tinggi itu. vokasi yang lain Ya, juga betul ya. sekali. Jadi jangan takut ya karena yang pasti siap kerja. Ya siap kerja, Siap. pastinya itu. Sama Siap dengan magang Samuel sampai juga bilang, IKN. siap mental ya. Karena kalau magang sampai IKN otomatis mesti siap mental Iya, ya. betul sekali. Oke baik, terakhir Ner, Steve silakan Ner. Baik, mungkin kembali ke apa yang menjadi tema saat ini ya, bagaimana kita seharusnya pendidikan vokasi bahkan seluruh masyarakat untuk boleh mulai aktif melihat apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ognerius juga, bagaimana kita concern terhadap perubahan lingkungan yang saat ini sementara menjadi isu global ya, karena itu merupakan kewajiban kita, dan saya yakin bahwa ketika kita juga artinya concern terhadap lingkungan, itu juga berarti kita menjaga impian dan masa depan khususnya bagi generasi-generasi yang akan mendatang.
Demikian. Baik, terima kasih ya luar biasa ya. Dan memang Sampai Ners bilang Kang kalau bukan orang lain siapa Kang yang mau jaga Betul terumpe sekali. bumi toh ini. dan inovasi-inovasi yang seperti ini yang memang diharapkan bisa keluar dari adik-adik mahasiswa kita ya, terutama yang ada di Iya. pendidikan vokasi. Terima kasih sekali lagi untuk ketiga narasumber yang sudah hadir pagi ini. Ya, Mner Steve, Samuel juga, Pak Ognerius juga, terima kasih sudah bisa hadir berbagi bersama kami pagi ini di Forum Kawanua. Dan jangan lupa untuk terus mendengarkan RRI Manado, pendengar dan pemirsa juga bisa mendengarkan kami lewat aplikasi RRI Digital. Dan tentunya jangan lupa like, follow, dan share seluruh akun media sosial RRI Manado. Sampai ketemu di Dialog Forum Kawanua selanjutnya. Selamat Selamat pagi. Terima kasih.